Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Akmal Ma'arif Alansori. Saya di sini dari kelompok 6B akan mempresentasikan mengenai silikon. Sedikit overview dari apa yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada pengertian dari silikon itu sendiri, sifat-sifat, kegunaan, jenis-jenis dari polimer silikon, proses pembentukannya, dan contoh reaksinya. Langsung saja ke pengertian. Jadi silikon sendiri itu unsur kimia yang bersifat paramagnetik. Paramagnetik dia tidak reaktif dari karbon. Polimer silikon berasal dari polimer silooksan. R3SiO rangkap 3. Lalu polioksilan sendiri itu apa? Polioksilan sendiri itu adalah polimer hibrida karena memiliki kombinasi sifat organik dan anorganik. Jadi senyawa ini memiliki stabilitas termal seperti yang ditunjukkan oleh material-material seperti silika dan silikat, serta mempunyai stabilitas termal tinggi dan plastisitas oleh polimer organik. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Berikut ini adalah sifat-sifat dari silikon. Nah, yang pertama itu ada sifat fisik, yaitu titik lebur dan titik didih masing-masing 1400 dan 2800 derajat Celcius. Tak berbau, tak berwarna, dan kedap air, dan lain-lain. Yang kedua ada sifat kimia. Sifat kimianya itu ada silikon bersifat relatif inert, tidak bereaksi dengan asam, silikon bersifat semikonduktor, dan lain-lain. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai dari jenis-jenis silikon. Nah, yang pertama itu ada silikon jenis rubber. Nah, jenis silikon ini adalah merupakan polimer silikon yang sangat tahan terhadap suhu. Nah, suhu di sini adalah suhu yang ekstrim, suhu tinggi, gitu. Dan ketahanan terhadap bahan kimia juga. Nah, silikon jenis rubber ini banyak diaplikasikan yang membutuhkan elastisitas dan juga ketahanan suhu yang baik, seperti pada selang dan karet tahan api. Dan yang kedua ada silikon jenis resin. Nah, eh, jenis, jenis silikon ini adalah silikon yang banyak digunakan dalam industri cat dan juga industri pelapis. Nah, tentunya ini adalah untuk memberikan ketahanan terhadap cuaca, baik cuaca panas maupun dan lain-lain, dan juga ketahanan terhadap bahan kimia. Kemudian ada jenis silikon karbid. Nah, silikon ini merupakan jenis polimer yang silikon yang dicampur dengan serbuk karbon dan juga dipanaskan untuk menghasilkan keramik silikon karbida. Nah, tentunya ini sifatnya juga sangat kuat dan juga tahan dalam suhu ekstrim. Kemudian ada silikon jenis fluid. Nah, eh, silikon jenis ini biasanya digunakan sebagai bahan pendingin dalam sistem elektronik dan juga sebagai pelumas pada mesin dan juga di peralatan industri. Kemudian yang terakhir ada PDMS atau polydimethyl siloxan. Nah, ini adalah jenis polimer silikon yang umum dalam berbagai aplikasi termasuk kayak kosmetik, kemudian perawatan kulit, pelumas ataupun penyegel. Untuk selanjutnya, next, akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ingin menjelaskan di sini ada pembentukan silikon. Nah, di mana silikon itu kita tahu ya. Yang pertama itu dari fitnya. Fitnya sendiri adalah berasal dari silikon. Yang tadi udah dijelasin juga RiO3.
RSiO3, terus dia kemudian masuk ke dalam reaktor. Nah, di reaktor ini dia nantinya akan ditambahkan sama halida organik. Nah, halida organik ini dia bisa CH3Cl atau C6H5Cl. Alkil halida ya lebih tepatnya. Terus di sini tuh kondisi operasinya yaitu 200 sampai 300 derajat Celcius dengan tekanan 100 sampai 200 kPa selama 48 jam. Kemudian setelah terjadinya reaksi, hasil dari atau produk hasil dari reaktor ini dipisahkan dengan separator, di mana di sini dipisahkan antara silan ini yang terdiri dari 2 CH3, sedangkan trisilan itu ada 3 CH3. Di sini bisa dilihat sendiri untuk rumus senyawanya. Kemudian dia setelah di separator dan dipisahkan menjadi disilan dan trisilan, kemudian dihidrolisis. Nah, dihidrolisis ini dengan suhu 30 sampai dengan 50 derajat Celcius. Setelah dihidrolisis, maka terbentuklah polimer silikon dengan rumus senyawanya CH3 2 kali SiO N. N ini menyatakan kayak banyaknya ya, tergantung dari nanti rantainya atau yang lainnya. Terus menjadi finish product. Nah, dari finish product ini nanti bisa dilanjutkan untuk ke proses selanjutnya gitu. Juga di disilan sama trisilan ini separatornya bisa dipisahkan melalui dari berdasarkan densitasnya kayak berat molekulnya, karena semakin banyak senyawanya maka berat molekulnya semakin semakin banyak unsurnya maka berat molekulnya makin makin berat gitu ya. Next. Nah, ini untuk contoh reaksinya salah satunya ya. Tadi kan bisa pakai CH3Cl atau C6H5Cl. Nah, ini untuk contohnya itu ada CH3Cl ditambah dengan silikon. Jadi menghasilkan CH3 2 kali SiCl atau disilan. Next. Mungkin untuk kegunaan bisa dipaparkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Ini ada 4 kegunaan dari produk silikon. Yang pertama itu sebagai anti-caulking. Yang kedua, bahan campuran dalam cat. Yang ketiga, sebagai bahan penguat industri karet ban. Yang keempat, sebagai anti-foaming agent. Next. Untuk PFD mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih Rofina. Nah, ini untuk PFD silikonnya ya. Jadi di sini tuh ada pertama yaitu tahap persiapan, di mana monomer siloxan dan cross-linker itu nantinya dituang ke dalam reaktor. Nah, bahan tambahan yang lain seperti pigmen atau pelumas itu tuh juga dapat ditambahkan pada tahap pertama ini, tahap persiapan. Kemudian ada proses hidrolisis, di mana air ditambahkan ke dalam reaktor dan dicampur dengan monomer siloxan untuk membentuk gugus fungsional silanol pada ujung rantai polimer. Nah, reaksi ini menghasilkan air dan alkohol. Selanjutnya, kondensasi. Nah, di sini tuh ada gugus fungsional silanol pada ujung rantai polimer itu bereaksi dengan gugus fungsional silanol atau cross-linker. Nah, untuk membentuk ikatan siloxane baru yaitu SiOSi. Nah, reaksi ini juga menghasilkan air nantinya. Setelah itu ada cross-linking. Di sini itu dia tuh reaksi kondensasi lanjutannya ya. Hingga dia tuh mencapai titik di mana jumlah ikatannya itu bakal melebihi jumlah gugus fungsionalnya yang tersedia. Nah, ketika hal ini terjadi, cross-linker itu dia mulai bereaksi dengan gugus fungsional si silanol yang tersisa untuk membentuk ikatan siloxan tambahan. Nah, reaksi ini menghasilkan air lagi dan membentuk jaringan polimer silikon yang lebih kuat dan lebih tahan lama. Jadi karena adanya tadi reaksi yang berulang-ulang dengan gugus fungsi silanol, makanya dia bisa membuat karakteristik dari polimer silikon ini tuh jadi lebih kuat dan lebih tahan lama gitu ya. Dan yang terakhir yaitu setelah reaksi kimia selesai, proses silikon itu dikeringkan dan dibentuk menjadi berbagai bentuk dan ukuran yang dibutuhkan, misalnya kayak granular ataupun lain sebagainya ya. Nah, polimer silikon juga dapat diubah dengan menambahkan bahan tambahan seperti pigmen, pelumas,
atau memodifikasi dari sifat fisik dan kimianya, yaitu dari tadi pas dia tuh direaksikan. Itu disesuaikan kalau misalnya butuh sifat fisik dan kimianya yang berbeda gitu. Next. Mungkin ini saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.